Berikutnya masalah kesehatan mental ini tidak boleh disepelekan karena banyak masyarakat yang pada akhirnya memilih apatis terhadap kesehatan mentalnya karena kekhawatiran akan anggapan negatif atau bahkan biaya yang mahal. Di sini saya mau bilang ke teman-teman di luar sana, kalau kalian gak sendiri, kalian masih harus hidup, entah apapun masalahnya. Mungkin hari ini mungkin bakal melelahkan, tapi setidaknya kalian sudah berani untuk melewati hari itu. Di balik stigma yang perlahan runtuh, kini banyak jiwa yang mulai berani bersuara dan melepaskan label tabu pada isu kesehatan mental. Namun keinginan untuk sembuh seringkali terbentur dinding finansial yang sulit dijangkau. Banyak yang menganggap berobat untuk masalah kejiwaan membutuhkan biaya yang besar. TW salah satunya. Ia adalah seorang ibu yang sedang berjuang untuk kesembuhan sang anak dari penyakit mental. Sejak tahun 2023, TW dengan setia menemani sang anak untuk berobat. Ia menyadari bahwa biaya perawatan rumah sakit, obat-obatan hingga layanan konseling sangatlah mahal. Apalagi berbicara penyakit mental biasanya membutuhkan waktu dan kesabaran yang cukup panjang untuk setiap prosesnya. Tapi ia sangat bersyukur karena hingga saat ini semua biaya itu ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Baginya BPJS Kesehatan bukan sekedar menjadi jaminan biaya, namun menjadi energi baru untuknya dan sang anak untuk terus bangkit dan sembuh. Anak kami dapat pelayanan yang bagus, terus obat itu kita nggak bayar sama sekali, dan waktu masuk pun juga nggak mengeluarkan apa-apa, dan cocok itu. Kalau seandainya mungkin ya istilahnya kalau seandainya tidak di cover itu biayanya sangat mahal. Saya lihat di obat itu netnya itu mahal banget gitu, jadi harga per obat itu mahal banget. Ya alhamdulillah dengan adanya BPJS ini mungkin istilahnya sangat membantu. Kisah serupa juga dialami WL, seorang ibu di Surabaya. Kurang lebih setahun ini WL menemani anaknya yang terdiagnosa ADHD. Sebelumnya WL sempat melakukan pengobatan untuk sang anak dengan pembiayaan mandiri. Ia mengaku biayanya cukup besar karena sang anak membutuhkan terapi dan konseling yang cukup intens. Seiring berjalannya waktu, WL mendapatkan informasi bahwa sebenarnya penyakit ADHD sang anak termasuk penyakit yang ditanggung BPJS Kesehatan. Dan ya, cukup mudah dan cepat prosedur dan mekanismenya. Sehingga sampai saat ini sang anak bisa berobat dengan menggunakan BPJS Kesehatan. Kalau untuk di sini di cover full sama BPJS, kebetulan konsultasi dokter sampai terapi tiap minggunya. Dalam 1 minggu 2 kali terapi. Kalau mandiri sempat tanya di luaran itu hingga jutaan. Di Surabaya, RSD Profesor Dr. Mulyono adalah salah satu rumah sakit yang melayani pasien kesehatan mental menggunakan BPJS Kesehatan. Melihat tingginya kebutuhan pemulihan, pihak rumah sakit pun berharap dukungan BPJS dapat melangkah lebih jauh. Salah satunya dengan memperluas cakupan rehabilitasi medis serta terapi lanjutan bagi anak di atas usia 7 tahun. Kami sedang berjuang, kami menyampaikan bahwa anak-anak ini perlu untuk pelayanan yang tentu sampai umurnya ya lebih dari 7 tahun. Sehingga kasihan kalau mereka kemudian terhenti untuk kemudian pelayanan itu tidak bisa mereka terima. Sementara itu, BPJS Kesehatan Cabang Surabaya membuktikan komitmennya dalam memberi layanan terbaiknya dalam pembiayaan penyakit mental. Di tahun 2025, BPJS Kesehatan Surabaya mencatat sudah menggelontorkan dana sebesar 39 miliar rupiah untuk klaim penyakit mental. Ya, jadi trennya itu cenderung mengalami peningkatan. Kalau di tahun ini, kalau kami lihat data di tahun 2025 itu kurang lebih 39 miliar, kemudian di tahun sebelumnya itu 35 miliar. Jadi ini memang cenderung naik di setiap tahunnya. Ketika luka jiwa mendapatkan ruang untuk sembuh, disitulah harapan kembali hidup. Pada akhirnya, BPJS Kesehatan bukan hanya sekedar penjamin biaya, melainkan penyambung kehidupan,
bagi mereka yang berjuang melawan luka batin tak kasat mata. Gia Clarissa, Gencar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.